Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari kelompok 4. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang tutorial membuat laporan keuangan setelah sebelumnya kita telah belajar membuat jurnal umum dan buku besar. Berikutnya kita akan membuat neraca saldo dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja kita memulai dengan membuat sheet baru. Kemudian kita beri nama neraca saldo. Sesudah itu kita ganti titelnya menjadi Jayabaya Percetakan Neraca Saldo yang berakhir tanggal 31 Januari 2011. Kemudian berikutnya kita copy dari nomor rekening sampai nama rekening yang terakhir. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di posisi kolom A5. Kita paste di sini. Kemudian kita atur lebarnya. Kemudian kita tambahkan debit dan kredit. Setelah itu kita atur juga lebarnya. Setelah itu kita buat rata tengah. Kemudian kita tebalkan. Dan kita beri warna yang sesuai. Setelah itu kita akan mulai mengisi masing-masing saldo untuk tiap rekening yang ada. Tapi sebelumnya kita harus memperjelas dulu mana di antara seluruh nama rekening ini yang memiliki saldo normal yang di debit dan yang mana memiliki saldo normal di kredit. Yang kalau kita lihat di aturan akuntansi yang masuk dalam saldo normal debit yaitu akun-akun aktiva dan akun-akun beban. Sedangkan untuk saldo normal di kredit merupakan akun-akun kewajiban, modal, dan pendapatan atau penghasilan. Jadi kita tandai dulu dengan warna tertentu supaya lebih memudahkan kita. Yang pertama kas sampai peralatan merupakan akun-akun aktiva yang memiliki saldo normal di debit. Jadi kita tandai dulu dengan warna biru. Begitu pula dengan akun beban yang saldo normalnya ada di debit. Kita tandai, kita warnai dengan warna biru. Kemudian yang dikredit dari akumulasi penyusutan sampai penghasilan jasa lain, kita beri warna orange. Sekarang kita akan mengisi saldo yang ada di neraca saldo. Kita isi sesuai saldo yang kita buat pada buku besar. Jadi untuk kas saldonya kita bisa lihat di buku besar aktiva. Kita bisa lihat saldonya yang berwarna kuning yaitu 58.100.000. Untuk cara mengisinya, kita masuk dulu kita ketik kolom debit, kita ketik sama dengan, kemudian kita masuk di buku besar tempat kas, kita cari saldonya, kita ketik, kita klik, kemudian kita enter. Selanjutnya piutang usaha kita ketik sama dengan, kemudian kita masuk di buku besar, kemudian kita cari saldonya, kita klik, kemudian kita enter. Berikutnya sewa dibayar di muka, kita ketik sama dengan, masuk di buku besar, kita cari saldonya, kita klik, kemudian kita enter. Selanjutnya persediaan bahan percetakan, kita masuk buku besar, kita cari
saldonya, kita klik kemudian kita enter. Selanjutnya perlengkapan kita ketik sama dengan, kemudian masuk di buku besar, cari saldonya, kita klik kemudian kita enter. Selanjutnya peralatan, kita masuk buku besar, kita klik saldonya, kemudian kita enter. Untuk akun Aktiva yang ada di debit sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di kredit, di saldo kredit. Dari akumulasi penyusutan peralatan kita ketik sama dengan, kemudian kita masuk di buku besar, karena akumulasi penyusutan peralatan tidak memiliki saldo, kita tinggal klik salah satunya saja. Kita klik di debit, kemudian kita enter, maka nilainya 0 karena memang nilainya 0. Kemudian utang usaha kita ketik sama dengan, kemudian masuk di buku besarnya, kewajiban, kita cari saldonya 500.000, kita klik kemudian kita enter. Masuk di pendapatan diterima di muka, kita ketik sama dengan, kemudian masuk di buku besar, kita pilih salah satunya saja karena saldonya sama-sama 0. Kita klik kemudian kita enter. 0 juga nilainya. Kemudian modal kita ketik sama dengan, kemudian kita masuk buku besar modal, kita klik saldonya 80 juta, kemudian kita enter. Kemudian penghasilan jasa percetakan kita ketik sama dengan, kemudian masuk di buku besar, pendapatan, kita masuk, kita cari saldonya, kita klik kemudian kita enter. Selanjutnya penghasilan jasa lain kita ketik sama dengan, kemudian kita masuk di buku besar pendapatan, kemudian kita cari saldonya, kita klik kemudian kita enter. Untuk akun saldo normal di kredit juga sudah selesai. Berikutnya kita masuk untuk akun-akun beban yang semua saldo normalnya ada di debit. Kita klik bagian debit, kita tekan lagi sama dengan, masuk di buku besar, kita klik saldonya 900.000, kemudian kita enter. Masuk beban gaji kita ketik sama dengan, masuk di buku besar, kita klik saldonya, kemudian kita enter. Selanjutnya beban pemeliharaan peralatan, kita masuk di buku besar, kemudian kita cari saldonya, kita klik kemudian kita enter. Berikutnya penyusutan peralatan, kita ketik sama dengan, masuk di buku besar, karena beban penyusunan peralatan tidak memiliki nilai, kita klik salah satunya saja, kemudian kita enter.
Selanjutnya beban listrik kita ketik sama dengan masuk di buku besar. Kita cari saldonya, kita klik, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik sama dengan, kemudian masuk di buku besar. Selanjutnya kita cari saldonya, kita klik, kemudian kita enter. Berikutnya beban iuran sampah kita ketik sama dengan, kemudian kita masuk di buku besar. Kita cari saldonya, kita klik, kemudian kita enter. Oke, semuanya sudah selesai, saldonya sudah terisi. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan. Kita tulis di sini jumlah, kemudian kita pakai rumus biasa, pakai rumus sum sama dengan rumus sum sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok dari atas sampai ke bawah, kemudian kita enter. Kemudian hasilnya kita tarik ke samping. Nah, kita bisa lihat seimbang antara debit dan kreditnya. Kita tinggal buat blok, kita gabung ini supaya lebih rapi dan kita beri garis. Kita blok. Kemudian kita beri garis kolom supaya lebih rapi. Oke, ini dia tutorial cara membuat neraca saldo. Berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat jurnal penyelesaian dengan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.